Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia sempat dihebohkan oleh perilaku dari dua jenderal, yaitu Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman dan Irjen Napoleon Bonaparte. Kedua tokoh ini mempersoalkan tentang keagamaan, yakni pernyataan Letjen Dudung Abdurrahman berhubungan dengan semua agama sama di mata Tuhan dan tindakan membela agama dari Irjen Napoleon Bonaparte. Selama ini saya hanya mendengar berita tentang sikap membela agama dari masyarakat biasa. Tetapi kini ternyata ada juga seorang perwira kepolisian yang sedang berada di dalam tahanan juga memperlihatkan sikap membela agamanya. Tetapi di sisi lain, saya begitu respect dengan Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman yang mampu bersikap sangat dewasa dan bijaksana di depan para prajuritnya. Kata-kata beliau, semua agama sama di mata Tuhan, bisa ditafsirkan secara bebas oleh banyak orang. Namun, perlu diingat mengenai konteks dari pernyataan beliau, di mana beliau berbicara di depan para prajuritnya yang notabene memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Bagi saya, salah satu tafsiran dari perkataan beliau yang bernuansa positif ialah semua agama sama di mata Tuhan karena semua agama mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Semua agama memanusiakan manusia. Semua agama mengubah akhlak manusia untuk menjadi lebih baik. Semua agama memperjuangkan kemanusiaan. Inilah tujuan agama yang sebenarnya, tujuan agama yang sesungguhnya. Karena itu, tafsiran lain dari perkataan beliau ialah, jika semua agama sama di mata Tuhan, maka semestinya agama itu tidak harus saling menyerang satu dengan yang lain. Agama itu bukan menjadi unsur pemecah belah di antara kita. Bahkan semua agama sama-sama memperjuangkan nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari semua hal ini, maka kita akan menemukan bahwa agama juga adalah sarana agar kita bersatu di dalam perbedaan. Dengan demikian, agama juga bisa membuat NKRI menjadi nyata. Karena itu, bagi saya, perkataan beliau adalah perkataan seorang prajurit yang sejati, yang sangat nasionalis. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada akhirnya saya suka merefleksikan sejumlah remah permenungan bagi kita umat Kristen. Pertama, sikap membela agama dari sudut pandang kekristenan atau dari sudut pandang kita umat Kristen bukan pada saat orang lain menghina agama kita. Bukan pada saat Alkitab atau simbol agama kita yang lain dihina dan lain sebagainya. Tetapi sikap membela agama yang sesungguhnya ialah saat kita memperjuangkan akhlak yang baik di sepanjang hidup kita. Sikap membela agama yang sesungguhnya yaitu saat kita membantu orang lain ketika kita menolak kejahatan,
ketika kita mengusahakan perdamaian dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ketika kita memperjuangkan kemanusiaan, itulah membela agama yang sesungguhnya menurut ajaran cinta kasih dari Yesus. Kedua, membalas hinaan orang lain terhadap agama kita, itu berarti menurunkan derajat Tuhan yang paling mulia dan agung. Tuhan tidak hanya sebatas kitab suci yang dihinakan. Tuhan tidak sebatas kata-kata hinaan manusia. Tuhan itu lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari tindakan-tindakan hinaan seperti yang telah terjadi selama ini. Dalam arti tertentu, kita tidak boleh membalas hinaan orang lain dengan cara-cara yang brutal, karena hal itu melanggar, bahkan menghancurkan kemanusiaan dan bahkan juga menghancurkan hukum kasih dari Yesus sendiri. Ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bersikap arogan. Yesus justru mengajarkan ajaran cinta kasih kepada kita. Yesus mengatakan, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Injil Matius pasal 5 ayat 39. Di dalam teks yang lain, Yesus juga menegaskan, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Keempat, di dalam hukum kasih Yesus Kristus, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Injil Matius pasal 22 ayat 37. Sabda Yesus ini hendak mengajak kita untuk mencintai Tuhan juga dengan menggunakan akal budi. Itu artinya kita pun perlu beriman dengan logika yang sehat, dengan akal budi yang waras, bukan beriman tanpa logika ataupun beriman dengan kedangkalan berpikir. Jika kita menerapkan logika di dalam hukum kasih dari Yesus, maka tidak mungkin kita mencintai Allah, tetapi sekaligus atau di sisi lain kita menganiaya, menghancurkan sesama manusia yang adalah ciptaan Allah. Selain itu, jika kita menghina sesama manusia, menganiaya sesama manusia, bahkan menghancurkan sesama manusia, maka sama saja kita melukai hati Tuhan yang merupakan pencipta dari semua ciptaan. Tuhan memberkati kita semua.